Hai, ketemu lagi dengan saya Nas Umar. Selamat datang di Kontroversi Teknik. Ya, konten kontroversi teknik akhirnya lanjut kembali. Ini berkat teman-teman yang ngasih masukan ya. Ya, mereka bilang konten kontroversi teknik itu bagus banget, bermanfaat buat orang-orang yoga di Indonesia. Terutama orang-orang yang susah menjangkau ke guru-guru yang bagus katanya. Oke, terima kasih ya masukannya. Berkat Anda, konten ini lanjut lagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyikapi pendapat dari sebagian guru yoga yang mengatakan kita tidak perlu lagi mematuhi larangan dari sebuah gerakan kalau di kehidupan sehari-hari kita sudah melakukan gerakan itu. Contoh misalkan di chair pose ya, teman-teman tahu kan chair pose? Kalau nggak tahu silahkan googling ya. Nah, pada saat chair pose itu kan kalau di teknik Iyengar dan teknik-teknik yang umum, lutut tidak boleh melebihi ujung jari kaki. Ya enggak? Umum banget kan teknik itu. Nah, sebagian orang atau sebagian guru yoga ini bilangnya ya, nggak usah dipatuhi gitu ya. Nggak apa-apa kok lutut melebihi ujung jari kaki. Ini juga terjadi di beberapa gerakan yang lain. Contohnya misalkan yang kemarin tuh yang sempat kita bahas dari back bend ke forward bend. Nah, dari back bend ke forward bend itu boleh karena ya mereka alasannya karena di kehidupan sehari-hari kita juga sudah terbiasa melakukan itu. Dari back ke forward itu udah biasa di kehidupan sehari-hari kita. Jadi ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja gitu. Nah, kalau frame itu dari back ke forward itu boleh, tapi alasannya bukan karena di kehidupan sehari-hari kita udah terbiasa melakukan itu, karena alasan lain. Oke, itu dua, saya kasih contoh dua ya, tapi sebenarnya banyak banget di pose-pose yang lain yang juga sama, di mana ada sebagian guru yang mengatakan, nggak apa-apa, gitu lakuin aja, karena kita juga di dalam kehidupan sehari-hari kita udah terbiasa kok ngelakuin itu, jangan lebay gitu ya. Gimana Nash, Frame, dan teman-teman Frame menyikapi pendapat sebagian guru yoga ini? Bila dikaitkannya, ingat ya, bila dikaitkan dengan program Frame dan program latihan yang berhubungan dengan postur, maka Frame tidak sependapat dengan yang barusan diomongin. Ya. Frame tidak setuju, bahkan ekstrimnya tidak membenarkan. Ya, ini dengan catatan jika pendapat yang tadi itu dikaitkan dengan program Frame dan program latihan postur pada umumnya. Oke. Ada dua alasan utama, teman-teman. Yang pertama gini. Yang namanya kehidupan sehari-hari dengan latihan itu beda. Ya. Kalau gerak di dalam kehidupan sehari-hari, masak misalkan ya, jalan kaki, ngepel, jalan di pasar, kerja di kantor ya, kemudian lagi berdagang di pasar gitu. Ataupun aktivitas bermain, ya kita tidak ada manual geraknya, tidak ada panduan gerak gitu. Bahkan kalau diatur geraknya malah jadi kaku, ya nggak sih? Jadi kayak robot. Lagi ngobrol sama temen, tangannya harus gini, dadanya harus gini. Jadi kaku kan ya? Ya udah, nggak usah pakai aturan gitu supaya menjadi natural, menjadi luas geraknya gitu. Dan yang memainkan itu perasaan dan mulut, pikiran menghasilkan gestur tangan ke kanan atau ke kiri gitu. Udah gitu aja, nggak perlu manual book gitu. Nah, berbeda dengan saat latihan di dalam kelas ya. Kalau di dalam kelas itu ada manual booknya teman-teman. Ada aturannya. Nah, aturan ini lahir karena apa? Ya karena tujuannya beda-beda. Ada yang tujuannya rehab, ada yang tujuannya maintenance, ada yang tujuannya latihan
balance, strength, endurance, ya, kardiovaskuler. Nah, perbedaan tujuan ini menghasilkan teknik yang berbeda dan masing-masingnya itu menghasilkan do and don't. Ada aturannya. Oke, jadi beda ya antara kehidupan sehari-hari yang memang nggak perlu manual book dan latihan memang karena ada tujuannya, ada manual booknya, ada aturannya yang menghasilkan do and don't. Ada yang harus dilakukan dan ada yang tidak perlu bahkan tidak boleh dilakukan gitu. Dari sini saja sudah bisa menjelaskan bahwa ya Frim dan teman-teman Frim itu ya nggak setuju dengan pendapat tadi. Alasan keduanya gini, kan tadi kan karena di dalam kehidupan sehari-hari kita sudah terbiasa melakukan itu, maka di kelas boleh. Nah itu akan sangat dibantah di yang kedua ini. Justru kalau menurut Frim ya dan teman-temannya dan olahraga yang berhubungan dengan postur, bukan daily life yang mempengaruhi latihan, tapi latihanlah yang mempengaruhi daily life kita gitu. Itu kebalik. Gitu ya teman-teman ya. Ingat, sekali lagi ya, bukan daily life, gerak daily life mempengaruhi latihan kita di dalam kelas, tapi latihan di dalam kelas yang justru akan mempengaruhi di daily life kita. Mempengaruhi dari sisi mana? Oh banyak. Contoh nih, yang namanya aktivitas kan tadi sudah disebutkan tidak ada manual booknya ya. Karena tidak ada manual booknya pasti ada yang geraknya kelebihan, ada geraknya kurang. Yang geraknya kelebihan akan menghasilkan cedera atau misalignment, geser badannya. Yang geraknya kurang akan menjadi lemah dan massa ototnya akan timpang, menjadi imbalance lagi posturnya. Nah jadi efek samping dari kehidupan sehari-hari itu dibenerin di dalam kelas. Contoh misalkan, yang geraknya itu selalu menggunakan tangan kanan atau badannya condong ke kanan gitu, itu akan menghasilkan sakit pinggang misalkan. Ya di dalam kelas di rehab ya, dibenerin gitu. Nah terus misalkan kita nyangkul, misalkan yang jadi petani, kemudian yang olahraga tenis meja atau bulu tangkis menggunakan tangan kanan, terus otomatis akan timpang. Dalam jangka panjangnya itu akan mempengaruhi postur tubuh. Nah, supaya tidak timpang bagaimana di dalam latihan dibenerin. Gitu. Disinilah ada udah menghasilkan do and don't gitu. Ya. Nah, jadi gitu teman-teman, bukan dari life justru menginvasi latihan kita gitu, tapi daily life ditolong sama kita. Ya nggak sih? Sakit pinggang gara-gara banyak duduk di depan komputer, ditolong di latihan dibenerin gitu. Nah, terus latihan ini mempengaruhi dari life yang kedua, yaitu misalkan gini. Pernah dengar nggak orang kalau terbiasa latihan postur atau rutin latihan postur itu jadi jarang cedera? Bukan hanya jarang cedera pada saat olahraga, tapi di dalam kehidupannya juga jadi jarang cedera, jarang mengeluh sakit. Kenapa? Karena secara alam bawah sadar, gerak tubuh kita itu akan dibawa ke titik yang paling aman dan paling kuat, gitu. Ya, dibawa ke titik paling aman dan paling kuat, gitu. Meskipun kita nggak ngatur ya. Nah, kok bisa begitu? Karena kan gini, kan ada alam sadar, ada alam bawah sadar. Nah, meskipun kita lagi ngobrol, alam sadar kita kan pasti mikirin obrolan, ya nggak sih? Topik ya lagi arisan ya, mikirin toh, ya otak kita fokus ke obrolan. Lagi kerja di depan kantor, ya nggak sih? Di depan komputer, otak sadar kita fokus ke komputer dan kerjaan kita. Tapi ingat, ada yang namanya alam bawah sadar, ada yang namanya muscle memory, teman-teman. Pada saat kita latihan, otot kita itu akan ngerekam, ya, akan ngerekam. Yang sering kita kenal dengan muscle memory kan, merekam gitu. Apalagi makin sering latihan, makin rutin seminggu 3 kali misalkan. Maka pada saat kita kerja, alam bawah sadar kita, otot secara tidak sadar, otot kita akan ngeset ke yang aman dan kuat gitu. Sehingga ya, duduknya secara otomatis akan ngeset. Padahal otak sadar kita nggak ngatur gitu. Demikian juga pada saat kita lagi ngepel gitu ya. Meskipun kita nggak ngatur ya, tangannya nggak berusaha gini, kakinya nggak berusaha gitu ya. Nggak ngatur pokoknya, karena fokus kita
ngepel, gimana mata kita ngawasin bersih atau belum, gitu ya. Jadi benar-benar nggak ngatur. Tapi secara tidak sadar di alam bawah sadar kita ya, muscle memory kita udah karena rajin latihan ya ke bawah ke apa namanya ke yang paling aman. Misalkan kita lagi bawa pot gitu ya, yang mungkin sebelumnya akan melengkungkan punggung menjadi meluruskan punggung dan merendahkan panggul. Nah, padahal kita nggak ngatur gitu ya. Pada saat kita ngambil pot, udah ngambil aja gitu. Tapi karena di dalam latihan kita terbiasa gerak versi aman, versi paling kuatnya gimana, ya nggak sih? Jadinya ke bawah di kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi daily life tidak mempengaruhi latihan gitu ya. Kalau di frame dan setauku ya di umumnya latihan postural begitu. Tapi latihan postural lah yang akan mempengaruhi daily life ya. Jangan kebalik. Gitu teman-teman ya. Dari dua alasan itu ya sudah pasti bahwa kami tidak sependapat. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Selalu ikuti konten ini. Jangan lupa follow ya. Kalau di YouTube di subscribe. Saya Nas Umar, salam Fit to Freedom.